Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia, kembali di channel Sekitarku bersama saya David. Kali ini akan saya ceritakan sisi kiri bersama saya. Sisi kiri ini konten yang menceritakan pengalaman pribadi saya ketika masih aktif menulis berita, dan ini berita-berita ini sudah muat di harian lokal Ratu, harian lokal Ratu, dan ini belum pernah saya ceritakan ke orang lain, tapi ini menurut saya menarik. Dari sisi lain dari proses mencari berita itu ada hal-hal menarik yang patut saya ceritakan. Dan kenapa saya beri nama sisi kiri? Memang ada sesuatu yang misteri, kisah misteri. Jadi ikuti terus channel saya, dan dari sisi lain dari mencari berita. Ini kejadian ini kali ini akan saya ceritakan kejadian atau peristiwa yang saya alami kisaran tahun 2002 sampai 2005. Jadi waktu itu saya ditugaskan di Blitar, di bagian kriminal. Bagian kriminal itu posnya di Polres, di pengadilan, dan juga di rumah sakit. Meskipun saya bertugas di bagian kriminal, namun ada tugas yang harus saya lakukan untuk mencari berita sisi kirian itu, cewek cantik. Jadi untuk memperindah halaman itu harus ada cewek cantik untuk ditampilkan tiap harinya itu. Dan itu biasanya cewek itu muda, berprestasi, dan tentu cantik ya. Waktu itu masih sering kita gunakan telepon rumah ya. Waktu itu telepon rumah, belum handphone belum secanggih sekarang ya, juga bisa kirim video, kirim foto dan sebagainya, belum secanggih sekarang. Jadi waktu itu masih SMS ya, masih SMS. Jadi kita ketika mau wawancara itu biasanya menggunakan telepon rumah. Jadi waktu itu ceritanya saya berhasil mewawancarai seorang gadis cantik, model cukup ternama, berasal dari, kalau tidak salah, dari Blitar Utara ya, tidak saya sebutkan kotanya, Blitar Utara. Dan dia cantik dan berhasil saya wawancarai. Dan waktu itu hari Minggu terbit di hari Minggu, cewek cantik itu menghiasi halaman Ratu. Dan waktu itu saya hari Minggu tidak libur, tetap masuk seperti biasa, karena waktu itu masih muda, jadi semangatnya bekerja. Seperti biasa saya pagi baca Quran, setelah itu pergi hunting berita. Dan waktu itu saya jujur saja ke rumah sakit di kota Blitar waktu itu ya. Saya langsung sumber berita biasanya di UGD. Kejadian-kejadian itu ada ya di UGD. Dan waktu itu ketika saya di luar pintu UGD itu, saya tanya petugas yang jaga, ada kejadian apa? Kejadian ringan, ada kecelakaan cewek cantik, kayak bilang gitu. Oh iya. Terus waktu itu saya penasaran, masuk ke UGD. Memang benar ada cewek cantik sedang dirawat di UGD. Dia mengalami luka-luka di kaki dan tangan, dan juga ada sedikit di
pipis ini, informasi yang saya dapat dia terjatuh dari motor gitu, terjatuh dari motor. Waktu itu saya cek di buku pasien, namanya inilah siapa itu, Bunga, istilahnya Bunga. Saya terkejut, loh ini namanya Bunga, ini kayaknya kok sama seperti yang saya tulis kemarin. Ya, saya tulis kemarin dan hari ini terbit seperti itu. Karena saya penasaran, saya deketi cewek itu. Waktu itu masih di dalam perawatan, dihubungi, maksudnya dikelilingi perawat dan juga beberapa dokter ya, ada perawatan. Saya tanya dia, oh enggak, sebenarnya gini, saya ketemu orang tuanya, saya tanya sakit apa Pak, saya tanya. Menurut keterangan orang tuanya, gadis itu kecelakaan dan hendak pergi ke kota untuk membeli koran. Karena dia hari itu dimuat di halaman depan koran Ratu, waktu itu seperti itu. Saya terkejut, berarti ini yang saya tulis kemarin, Saya dalam hati saya, waduh ini gara-gara saya ini, kok dia sampai terjatuh kecelakaan. Saya saya terkejut dan dalam hati saya sedikit tertawa, waduh gara-gara saya tulis sampai sebegininya. Terus waktu itu akhirnya setelah selesai dirawat perawatan, saya masuk ke ruang UGD dan saya temui cewek atau gadis itu. Saya tanya namanya, ternyata bener. Dia juga tersenyum malu waktu itu, malu bahwa dia bilang, iya saya cepet-cepet ke kota pengen beli koran karena ingin tahu tampil di koran gitu. Artinya apa, waktu itu sangat membanggakan ketika tampil di koran, dan dia pagi tidak mau ketinggalan, dia berangkat ke kota beli koran, tapi sayang dia kurang hati-hati, akhirnya kecelakaan. Untungnya tidak terlalu parah, tapi dirawat di UGD. Dia tersenyum dan kelihatan malu karena pengen melihat berita di koran yang saya tulis, Terus waduh, kok sampai jatuh ini gimana, tadi saya terlalu kenceng, terlalu minggir dan terakhirnya jatuh, seperti itu. Terus waktu itu begini, sisi misterinya seperti ini, loh namanya rumahnya mana, saya tanya seperti itu. Terus dia bilang nih, loh kan kemarin masnya yang datang ke rumah. Loh, saya juga terkejut, padahal saya tidak datang ke rumahnya, saya mau wawancarai by telepon di kantor. Masnya datang. Loh, saya terkejut, kok bisa ya, mungkin apakah ada orang yang mirip saya datang ke rumahnya, atau ada seseorang yang mengaku saya terus mau wawancarai ke rumahnya. Tapi yang pasti saya tidak ke sana, saya mau wawancarai by telepon rumah waktu itu ya. Tapi dia bercerita bahwa saya sore malamnya ke sana untuk mewawancarainya. Waduh, ini menurut saya misteri karena saya tidak ke sana. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ini siapa yang ke sana? Saya khawatir yang ke sana berbuat jahat. Tapi semoga tidak, dan semoga gadis cantik itu baik-baik saja, dalam artian tidak diapa-apakan dengan seseorang yang mengaku saya, dan
semoga bahagia dan dia cukup membuat saya kesengsem. Oke, ceritanya sampai di sini. Tunggu episode berikutnya.